Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan menelan 2 pil penawar racun lagi, kekuatan obat bersirkulasi dengan gila-gilaan di dalam tubuh Xiaoyan dan terus mencoba mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Tapi Xiaoyan juga mengetahuinya, paling banter pil penawar racun ini hanya bisa memperlambat aliran penyebaran racun tersebut. Jadi efek dari racun ini tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena racun ini adalah kekuatan aturan milik Nengyo. Dan ini juga perbedaan antara keabadian kaisar dan keabadian para dewa. Bahkan pil penawar racun tingkat dewa terbaik itu hanya bisa menundanya saja. Akibatnya, waktu yang diberikan kepada Xiaoyan akan sangat terbatas. Jadi, daripada berfokus pada aliran penyebaran racun dalam tubuhnya, Xiaoyan sebaiknya mencoba yang terbaik untuk membunuh Nengyo secepat mungkin di sini. Segera baju besi armor yang seperti cairan naik ke tubuh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menuangkan api ke dalam baju besi ini dengan gila-gilaan. Terlepas apakah ada racun yang masuk ke dalam tubuh, Xiaoyan langsung mengambil satu langkah keluar dari udara. Namun Nengyo juga tahu, sekarang Xiaoyan ingin memberinya pukulan terakhirnya. Jadi sekarang yang harus dia lakukan hanyalah bertahan. Karena selama Nengyo bisa menahan serangan Xiaoyan, racunnya bisa membunuh Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, Nengyo mundur dengan kasar, tapi dia terus melambaikan tangannya sehingga segala macam binatang beracun muncul satu persatu dan terus mencoba memblokir serangan Xiaoyan. Namun sosok Xiaoyan terpantul di mata Nengyo saat ini. Sosoknya juga tiba-tiba berubah menjadi kilat emas. Kemudian tubuh fisik Xiaoyan berubah menjadi raksasa yang menutupi langit dan matahari. Tepat ketika Nengyo mengangkat kepalanya, Nengyo melihat tinju yang jatuh sepertinya bintang-bintang berjatuhan luas dan megah. Kemudian suara gemuruh tidak ada habisnya, terus memicu gelombang badai, sehingga semua racun yang diubah oleh Nengyo langsung runtuh. Jadi Nengyo juga tahu bahwa Xiaoyan memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Segera Nengyo menggigit ujung lidah, kemudian dia memuntahkan seteguk esensi darah dan jimat giok seukuran telapak tangan muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, seluruh esensi darahnya langsung diserap oleh jimat giok tersebut. Tuar! Segera di bawah pengaruh esensi darah Nengyo, jimat giok tiba-tiba mekar dan langsung terbuka dengan cepat. Setelah terkena esensi darah itu, jimat giok tersebut berubah menjadi perisai darah setinggi 1000 kaki di depan Nengyo. Kemudian Nengyo tiba-tiba meraung dengan marah. Dengan cepat, dia benar-benar mengangkat perisai darah dengan kedua tangannya. Jelas, kali ini dia memiliki keinginan untuk menerima pukulan Xiaoyan yang menggemparkan. Tuar! Segera tinju Xiaoyan menghantam perisai giok darah Nengyo, sehingga kedua belah pihak saling memandang dari jauh. Namun dari segi bentuk tubuh, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jadi tentu saja, meskipun Nengyo telah menerobos keabadian para dewa, dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan tubuh fisik. Bahkan jika perisai giok darahnya mampu menahan pukulan Xiaoyan, tapi tubuh fisik Nengyo tidak dapat menahan kekuatan tinju Xiaoyan, sehingga dia tertimpa perisainya sendiri dan jatuh dari udara ke tanah. Tepat ketika Nengyo benar-benar tidak mampu bersaing, dia dengan tegas menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Namun seluruh wajah menjadi merah dan dia langsung menyemburkan beberapa suap darah ini, sehingga dia hampir jatuh ke tanah lagi. Segera, Nengyo harus menggunakan seni transformasi lagi di bawah perisai giok darah. Kali ini dia berubah menjadi laba-laba beracun. Namun dalam kasus ini, transposisi itu juga membawa beban besar bagi Nengyo. Kemudian dia muncul di sisi lain dengan wajah pucat, dan seteguk darah menyembur keluar lagi dan lagi. Namun tepat ketika dia mencoba menstabilkan sosoknya, tiba-tiba dia merasakan angin dingin yang datang di belakangnya. Tuar!
Kali ini, Nengyo tidak punya waktu untuk bereaksi karena dia masih memandangi sosok besar di depannya. Tapi siapa sosok di belakangnya? Jelas, dengan pukulan ini, Nengyo merasa semua tulang di tubuhnya patah. Seluruh tubuh tertembak Nengyo langsung ke belakang. Kemudian dia berubah keras untuk menoleh ke belakang sehingga dia melihat sosok itu dengan jelas. Di depannya ada sosok dengan 9 tanda bintang yang bersinar di antara kedua alisnya, dan dia sangat yakin. Tapi Nengyo tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Karena Xiaoyan terlihat jelas bahwa dia masih mengguncang perisai giok darahnya beberapa detik yang lalu. Pada saat berikutnya, Nengyo dapat menangkapnya. Saat dia bertransformasi dan berpindah tempat, pukulan lain tiba-tiba datang. Yang mulia, meskipun saya tidak dapat membunuh Anda, tapi saya pasti akan menggigit Anda juga. Setelah Nengyo selesai berbicara, tiba-tiba kekuatan abadi mengalir ke lengan kirinya dan langsung memblokir Xiaoyan yang menyerang lagi. Kali ini, Nengyo sebenarnya memilih untuk menghancurkan lengannya sendiri yang berisi kekuatan abadi yang agung. Segera di bawah dampak ledakan tersebut, itu menyebabkan sosok Xiaoyan tiba-tiba mandek di tempat. Melihat itu, Nengyo dengan cepat mundur dan menatap tajam ke belakang, karena dia tidak melihat sosok Xiaoyan, tapi dia dapat merasakan dengan kekuatan jiwanya, bahwa sosok Xiaoyan sudah mendekat dengannya. Namun saat Nengyo yang mundur dengan cepat tiba-tiba menabrak dinding batu di belakangnya. Tapi Nengyo jelas mengingatnya, di mana gunung-gunung di sini semua diratakan dalam pertarungan antara keduanya. Bukankah ini tembok batu? Mungkinkah? Pada saat Nengyo bereaksi, semuanya sudah terlambat, karena di antara kilatan guntur ada kegelapan yang langsung menyelimutinya. Pada akhirnya dia melihat dengan jelas ada sebuah keberadaan yang dia lihat di depan matanya, bahwa sosok Xiaoyan telah berubah menjadi raksasa dengan ukuran ribuan kaki. Adapun apa yang dia tabrak bukanlah tembok batu, melainkan tangan besar Xiaoyan, dan sekarang dia berada di antara 5 jari Xiaoyan. Segera kelima jari Xiaoyan tiba-tiba mengepal dengan keras, yang membuat Nengyo menjerit melengking. Bagaimanapun, jepitan Xiaoyan langsung menghancurkan tubuh Nengyo dengan keras. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada ribuan kaki jauhnya, tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar yang tak terkendali. Kemudian tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi ukuran normal, dan dia juga menyemburkan beberapa suap darah. Kemudian seluruh tubuh Xiaoyan layu dengan kecepatan yang merusak. Bagaimanapun, racun dalam tubuhnya jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan sebelumnya. Namun meskipun dia melukai Nengyo dengan parah dan menghancurkan tubuhnya, tapi hati biru itu sudah terbang dan mencoba melarikan diri dari tempat ini. Nikmatilah racun surgawi saya yang bisa memadamkan vitalitas Anda. Bagaimanapun dewa asli takut pada racun, jadi racun ini cukup untuk membusukkan tubuh Anda menjadi genangan darah. Pada saat ini, hati biru Nengyo yang melayang di udara dan membuat suara sarkastik. Tapi dia sepertinya tidak berniat untuk tinggal atau memberikan pukulan fatal pada Xiaoyan, karena dia juga tidak tahu apakah dia bisa membunuh Xiaoyan kali ini. Tapi Nengyo tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Lagi pula tempat ini terlalu berbahaya. Bagaimanapun dia tahu bahwa kematian Tianxun pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Artinya, Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menghancurkan hati birunya. Jadi setelah mengatakan ini, hati biru berubah menjadi pelangi dan terus melarikan diri dari tempat ini. Hanya saja keberadaan Nengyo telah menjadi hati biru. Jadi kecepatannya juga telah turun terlalu banyak. Namun tepat ketika Nengyo sedikit menurunkan kewaspadaannya, tiba-tiba sebuah belati yang muncul entah dari mana langsung menusuk tepat di tengah-tengah hati birunya yang hendak melarikan diri ini. Dan belati itu menembusnya dengan sempurna hati biru Nengyo. Segera, jeritan sedih Nengyo terdengar. Dia bahkan ragu sejenak sebelum menyadari bahwa hatinya telah ditusuk saat ini. Tepat ketika melihat sosok di depannya, Nengyo juga sangat bingung karena dia tidak tahu dari mana sosok ini berasal. Setelah dia kehilangan tubuhnya, dia kehilangan beberapa indera.
Ditambah dengan rasa gugup Nengyo di depannya tertangkap basah. Tidak, tidak, siapa Anda? Bagaimana mungkin hati yang diberikan Tuhan saya kepada saya adalah abadi? Meskipun yang mulia tidak bisa dihancurkan, tapi dia terluka parah. Siapa Anda? Mengapa Anda melakukan ini? Suara Nengyo menjerit dalam hati yang biru. Pada saat ini darah biru pelan menetes di sepanjang belati yang menusuk. Kemudian dapat terlihat dengan jelas warna biru hati yang tertusuk belati dengan cepat surut menjadi hati emas yang dimiliki makhluk abadi. Dan warna emas ini juga semakin surut. Lambat laun berubah menjadi hati merah dan jantung yang berdebar kencang. Tampaknya kehidupan dengan cepat menghilang di bawah belati ini. Segera jiwa Nengyo terbang keluar dari hatinya. Sekarang dia masih berpegang pada harapan terakhir untuk melarikan diri. Hanya saja jiwanya baru saja muncul di lingkungan sekitar. Tiba-tiba penuh dengan roh jahat yang mengelilingi jiwanya. Bahkan tanpa menunggu sosok itu memberikan perintah, roh-roh jahat ini langsung bergegas maju dan terus merobek jiwa Nengyo menjadi beberapa bagian. Kemudian mereka melahapnya. Pada saat ini, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya dan telah melakukan pembunuhan terakhir. Adapun sosok itu adalah avatar yang sudah lama tidak digunakan Shoyen, yang bernama avatar pemakan jiwa. Meskipun tubuh fisik avatar ini tidak kuat, tapi dia bisa menggunakan jiwa Nengyo untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun jiwa Nengyo ini adalah suplemen yang bagus. Lagi pula di dalam panji penekan jiwa ada juga jiwa Tianshun. Dan itu juga dapat digunakan untuk menyediakan suplemen untuk avatar pemakan jiwa untuk pelatihan. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan di sekitar. Tidak buruk, Anda benar-benar bisa mengalahkan keabadian para dewa. Ternyata Anda juga sangat kuat. Sebuah suara yang samar terdengar di telinga Shoyen. Pada saat ini, wujud asli Shoyen dan avatar dewa asli semuanya terkena pukulan keras dan itu terus meningkat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.